Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah pengantar biokimia. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas terkait dengan kinetika enzim. Ya, jadi kinetika enzim ini merupakan suatu studi ya untuk mengenal reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Ya, jadi melalui kinetika enzim kita akan mengetahui bagaimana kecepatan enzim dalam menghasilkan suatu produk, ya. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana spesifitas enzim ya terhadap suatu substrat, ya. Nah, di sini nanti kita akan pelajari. Selain itu kita juga akan mengetahui ya bahwa sebenarnya kerja enzim pun juga akan mengalami penghambatan, ya. Nah, di sini kita akan mengetahui ya bagaimana enzim itu bisa ditingkatkan aktivitasnya. Nah, kemudian bagaimana enzim itu akan mengalami penghambatan. Nah, ini akan kita pelajari melalui kinetika enzim. Nah, yang pertama adalah kita akan review terkait dengan reaksi enzim. Ya, jadi enzim ini bereaksi dengan substrat, ya, dengan substratnya berikatan pada sisi pengikatan pada enzim. Nah, di dalam sisi pengikatan pada enzim ini ada yang disebut dengan sisi katalitik. Nah, sisi katalitik ini ya merupakan residu asam amino yang berperan ya untuk melakukan reaksi katalisis. Ya, artinya di sini terjadi proses ya mulai ya tergantung dari reaksi enzimnya, apakah dia reaksi hidrolisis atau kemudian dia reaksi kelas dari enzimnya itu adalah kan banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat lagi, kelas dari enzim itu kan ada oksidoreduktase, ada hidrolisis ya, ada transferase, kemudian ada hidrolase ya, kemudian ada liase, isomerase, dan ligase. Nah, tergantung dari reaksinya. Maka ketika reaksi katalisisnya dimulai, ya, maka enzim ini dia akan berperan untuk menghasilkan produknya. Nah, ini adalah reaksi enzim ya. Jadi yang pertama ada terbentuknya kompleks enzim substrat. Nah, kemudian ketika kompleks enzim substrat terbentuk, maka akan mulai terbentuk intermediate species. Ya, intermediate species ini artinya pada saat tahapan dari reaktan untuk pembentukan produk, maka ada tahap yang mungkin ya terjadi. Ya, jadi intermediate species ini adalah suatu produk yang dihasilkan di pertengahan ya, dan terjadi pada saat tahapan pembentukan produk. Nah, ketika sudah terbentuk intermediate species, ya, kemudian baru akan terbentuk kompleks enzim produk. Nah, ketika sudah terbentuk kompleks enzim produk, maka enzim ini kemudian akan terlepas atau terdisosiasi dengan produk. Ya, enzim akan mulai mencari substrat yang baru. Ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan bagaimana kecepatan dari suatu enzim ini dalam menghasilkan produk, maka kita biasanya menentukan nilai Vm dan Km. Selain itu, selain kita menentukan berapa sih kecepatan suatu enzim untuk menghasilkan produk, kita juga harus menentukan sebenarnya konsentrasi substrat yang dibutuhkan ya untuk untuk enzim ini agar dia bisa menghasilkan produk dengan cepat, itu kita nyatakan dengan nilai Km. Nah, disinilah ya yang akan menjadi parameter apakah enzim yang kita gunakan itu memiliki aktivitas yang baik atau tidak, yaitu dengan menentukan nilai Km dan Vm. Nah, dalam menentukan nilai Km dan Vm, kita menggunakan bisa dengan dua persamaan. Salah satunya adalah persamaan Michaelis-Menten. Nah, ini adalah persamaan Michaelis-Menten ya. Jadi V0 adalah Vmax kali konsentrasi substrat dibagi Km ditambah konsentrasi substrat. Nah, ini adalah grafik yang menyatakan persamaan Michaelis-Menten. Jadi kalau misalnya di sini kalian bisa melihat bagaimana bentuk kurvanya. Jadi bentuk kurvanya ini seperti ini ya. Jadi bukan kurva linear. Kalau linear kan artinya semakin tinggi sumbu X, maka sumbu Y-nya pun juga semakin tinggi. Tetapi kalau misalnya dengan persamaan Michaelis-Menten ya, ketika dimasukkan nilai S, kemudian dimasukkan juga nilai V0, artinya bahwa semakin tinggi konsentrasi substrat, ya ada kondisi di mana kecepatannya akan mencapai kecepatan maksimum. Artinya, seberapa tinggi pun substrat yang kita tambahkan,
ya maka tidak akan meningkatkan kecepatan maksimum dari enzim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa enzim sudah berada dalam kejenuhan. Nah, enzim jenuh itu maksudnya apa? Enzim jenuh itu adalah artinya semua enzim itu dia sudah berikatan dengan substrat. Sehingga dengan penambahan substrat sebanyak apapun, itu tidak akan meningkatkan kecepatan pembentukan produk. Ya. Nah, di sini kita mengetahui kalau sumbu X ini dinyatakan sebagai konsentrasi substrat, sumbu ini dinyatakan sebagai fenol. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai Vmax dan Km. Nah, Vmax ini apa? Vmax adalah laju kecepatan maksimum enzim, yang artinya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa seberapa banyak pun substrat yang kita tambahkan, maka tidak akan meningkatkan kecepatan maksimum dari enzim. Karena enzim ya sudah mencapai kecepatan maksimumnya. Ya, seperti itu. Nah, KM ini adalah konstanta Michaelis-Menten, di mana KM ini menyatakan konsentrasi substrat pada saat kecepatannya sudah mencapai setengah dari kecepatan maksimum. Ya, nah ini. Jadi nilai KM ini dinyatakan dengan setengah dari Vmax. Ya, artinya konsentrasi yang digunakan ya itu sudah mencapai konsentrasi pada saat kecepatan setengah dari kecepatan maksimum. Nah, jadi di sini bisa kita lihat melalui grafik ini adalah bahwa bila konsentrasi substrat itu lebih kecil dari nilai Km, ya, maka V itu dia akan berbanding lurus dengan S. Ya, jadi kalau misalnya konsentrasi substrat yang masih kecil dari nilai Km, ya, maka V berbanding lurus dengan substrat. Artinya, penambahan konsentrasi substrat itu dapat meningkatkan kecepatan enzim dalam membentuk produk. Tetapi kalau misalnya konsentrasi substrat itu sudah sama dengan nilai Km, ya, maka V sama dengan setengah dari Vmax. Artinya kecepatan enzim itu sudah sudah mencapai setengah dari kecepatan maksimum dari enzim. Kalau misalnya konsentrasi substrat lebih tinggi dari Km, ya, artinya di sini, ya, maka V sama dengan Vmax. Ya, artinya ya bahwa dengan kita menambahkan konsentrasi substrat, ya, maka kecepatan dari enzim itu akan sama dengan kecepatan maksimum. Ini menjadi tanda bahwa enzim sudah mencapai limitnya. Artinya konsentrasi yang ditambahkan itu tidak akan berpengaruh terhadap kecepatan dalam pembentukan produk. Sehingga kalau kita bicara tentang industri kan dia lebih memikirkan cost yang rendah untuk mendapatkan hasil yang banyak. Nah, sehingga kalau misalnya dia berpikir produk yang terbentuk itu masih akan sama ya dengan peningkatan konsentrasi substrat yang tinggi, untuk apa? Gitu loh. Nah, jadi lebih baik menggunakan konsentrasi substrat yang kecil tapi produk yang dihasilkannya tinggi. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan apabila konsentrasi substratnya lebih tinggi dari nilai Km, maka V-nya akan sama dengan Vmax. Ya, seperti itu. Jadi tidak akan meningkatkan kecepatan enzim dalam bentuk produk. Bahkan ada kondisi ya, ketika kita menambahkan substrat, maka maka konsentrasi pembentukan produknya itu sama dengan substrat yang lebih kecil. Ya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi catatan. Ya, seperti itu. Oke, nah kemudian ya untuk menentukan nilai Km dan Vmax dari persamaan Lewallenberg itu bisa juga ditentukan dengan menggunakan penentuan nilai Km dan Vm dengan persamaan Michaelis-Menten itu juga bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan Lewallenberg. Nah, kalau persamaan Lewallenberg, penentuan nilai Km dan Vmax itu menggunakan grafik garis lurus. Ya, nah jadi di sini ya menggunakan garis lurus atau linear. Nah, kalau menggunakan persamaan garis lurus dan linear, kita akan mendapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Ya, jadi ketika kita dapatkan nilai 1/S, 1/φ, kemudian kita masukkan ya nilai tersebut, maka akan didapatkan persamaan garis lurus. Nah, sehingga kalau persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan AX plus B, di mana Y itu sama dengan 1/φ, A adalah Km per Vmax, X itu adalah 1/S, dan B adalah 1/Vmax. Nah, sebagai contoh,
di sini adalah nilai S dan V0. Ya, jadi kita ingin menentukan berapa nilai Km dan Vm dari suatu enzim. Nah, ini sudah ada konsentrasi substrat, kemudian sudah ada kecepatan awal. Nah, kita masukkan ya nilai-nilai ini, kemudian didapatkan grafik seperti ini. Nah, ini merupakan kalau dilihat ada grafik Michaelis-Menten. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan nilai Vmax dan Km? Nah, dengan menggunakan persamaan Michaelis-Menten, kita tidak bisa menggunakan V0 sama dengan Km per Vmax. Ya, tidak bisa menggunakan persamaan Michaelis-Menten yang awal, ya, karena kita tidak mengetahui berapa nilai Vmax dan Km-nya. Sehingga karena yang diminta dalam nilai Km dan Vmax, maka kita menggunakan penentuan Km sama dengan setengah Vmax. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai Vmax? Nah, di sini ya, di sini kita sudah mendapatkan ya grafiknya. Kemudian kita mendapatkan kelipatan dari nilai dari V0. Nah, kemudian kita di sini dapat ya, jadi ada nilai 0,25 yang didapatkan dari kelipatan sumbu ya yang kita gunakan. Nah, kita tahu bahwa di sini ya, ingat bahwa dalam kurva Michaelis-Menten itu ketika sudah mencapai Vmax, maka tidak akan mengalami peningkatan kembali. Ya, jadi walaupun konsentrasi sudah ditambahkan, maka nilai Vmax pun juga tidak akan bertambah. Ya, dia akan konstan. Sehingga di sini ya nilai Vmax ini ditentukan 0,25. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan ini sebagai perkiraan. Ya. Nah, jadi memang tidak akurat dengan menggunakan Michaelis-Menten. Jadi kita menentukan nilai Vmax seperti ini ya berdasarkan grafik ini. Jadi Vmax ada 0,25. Nah, kemudian Km-nya, Km adalah setengah dari Vmax. Jadi nilai Km sama dengan setengah dari 0,25 didapatkan 1,25 milimolar. Nah, inilah cara penentuan Km dan Vmax dengan menggunakan persamaan Michaelis-Menten. Kemudian bagaimana kita menentukan persamaan Lane-Weaverberg ya, menggunakan persamaan Lane-Weaverberg untuk menentukan nilai Km dan Vmax. Nah, kalau persamaan Lane-Weaverberg itu menggunakan persamaan garis lurus, yaitu dengan Y sama dengan AX plus B. Nah, jadi di sini ya ingat bahwa untuk mendapatkan persamaan garis lurus, maka nilai yang dimasukkan adalah 1/S dan 1/V0. Jadi nilai S sebelumnya itu kita buat dengan 1/S dan 1/V0 sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, nilai ini kita masukkan ya ke dalam kalkulator. Nah, kemudian kita akan dapatkan persamaan garis lurus. Ya. Nah, persamaan garis lurus ini ya jadi Y sama dengan AX plus B. Nah, di mana sudah ada ininya ya, sudah ada panduannya bahwa Y sama dengan sesuai dengan rumusnya ya, seperti ini. Y sama dengan 1/V0, A sama dengan Km per Vmax, X itu adalah 1/S, dan B adalah 1/Vmax. Sehingga yang dapat kita ketahui terlebih dahulu ada nilai Vmax, yaitu nilai B. B adalah 1/Vmax. Nah, jadi kita dapat nilai nilai B adalah 1/Vmax, sehingga Vmax sama dengan 0,248 atau kita bulatkan menjadi 0,25 milimolar. Nah, kemudian nilai Km-nya itu kita peroleh dari persamaan Km per Vmax sama dengan 4,86. Km itu sama dengan 4,86 dikali Vmax yang kita dapatkan sebelumnya. Sehingga nilai Km adalah 1,215 milimolar. Nah, nilai ini ya yang diperoleh melalui persamaan Lane-Weaverberg. Kalau misalnya kita lihat nilainya hampir mendekati, tetapi mana yang lebih akurat? Nah, nanti silakan kalian jawab di pertanyaan di kuis ya. Sebenarnya kalian sudah bisa melihat ya mana yang lebih akurat, apakah dengan Lane-Weaverberg atau dengan Michaelis-Menten. Nah, sekarang kita membahas karena tadi kita harus menentukan nilai Km dan Vm, maka kalau Vm sudah jelas ya. Vm itu adalah kecepatan maksimum dari enzim. Artinya kecepatan maksimum enzim untuk menghasilkan produk. Seberapa banyak pun substrat yang kita tambahkan ketika dia sudah mencapai Vmax, maka itu tidak ada gunanya. Ya, karena yang lebih baik adalah penggunaan substrat yang sedikit, tapi kecepatannya akan terus meningkat untuk menghasilkan produk.
dibandingkan substrat yang banyak, tapi kecepatannya sudah konstan. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan KM. KM itu adalah tadi ya, KM itu adalah konsentrasi substrat ketika kecepatan sudah mencapai ketika kecepatan sudah mencapai setengah dari kecepatan maksimum. Nah, itu dimaksud dengan nilai KM. Nah, KM ini akan menunjukkan afinitas enzim terhadap substrat atau daya ikat enzim terhadap substrat. KM dapat digunakan untuk mengevaluasi spesifitas enzim untuk berikatan dengan substrat. Ya, jadi KM ini selain dia memperlihatkan bagaimana afinitas itu kan daya ikat. Jadi ini juga akan menunjukkan atau mengevaluasi spesifitas enzim untuk berikatan dengan substrat. Nah, kalau nilai KM-nya kecil, ya artinya konsentrasi yang dibutuhkan untuk mengikat substrat itu kecil, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa afinitas enzim terhadap substrat itu tinggi, ya karena konsentrasi yang dibutuhkan kecil, ya. Jadi kecepatannya pun juga kalau misalnya konsentrasinya itu tadi lebih kecil dari KM, maka tadi ya kecepatan dari kecepatan enzim itu akan berbanding dengan substrat, ya. Tetapi ketika nilai KM itu sudah lebih lebih besar, kalau misalnya substrat itu lebih besar dibandingkan nilai KM, maka V sama dengan Vmax, ya. Kalau misalnya KM sama dengan S, maka kecepatannya menjadi setengah dari Vmax, ya, seperti itu. Nah, jadi di sini ya KM ini akan menentukan afinitasnya dan spesifitas dari enzim. Yang kita inginkan adalah nilai KM yang kecil. Nah, KM kecil, afinitas enzim substrat tinggi. Artinya daya ikat enzim terhadap substrat itu tinggi. Tapi kalau KM-nya tinggi, maka afinitas enzim terhadap substrat itu rendah. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya bagaimana pentingnya nilai KM. Ya, jadi kalau misalnya di sini sebagai contoh ya ada enzim heksosakinase, ya. Nah, enzim ini berperan untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, kemudian ada suatu kondisi ya di mana substratnya itu bisa glukosa, bisa alosa, bisa manosa. Nah, di sini bisa kalian lihat berapa nilai KM dari masing-masingnya. Nah, nilai KM tertinggi itu adalah glukosa, alos, kemudian diikuti oleh manosa, kemudian diikuti oleh alosa. Artinya apa? Tadi kita melihat bahwa KM yang kecil ini menunjukkan daya ikat substrat terhadap enzim itu kuat. Ya, artinya spesifitas enzim terhadap substrat itu kuat. Ya. Nah, kalau misalnya KM-nya kecil, artinya afinitas enzim terhadap substratnya rendah. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya heksosakinase ada glukosa dengan konsentrasi yang kecil, dia mampu mengikat enzim kemudian mampu membentuk produk. Tapi kalau misalnya ada manosa, misalnya ada manosa ada glukosa, maka yang diikat lebih dulu itu adalah glukosa, ya, karena afinitasnya kuat, ya. Kemudian kalau misalnya ada glukosa, ada manosa, ada alosa, maka daya afinitas yang kuat dulu yang akan diikat pertama, yaitu glukosa, kemudian manosa, baru kemudian alosa. Nah, ini juga yang menentukan bagaimana metabolisme dalam tubuh kita, ya, dia akan mendegradasi senyawa yang mana dulu. Ya, sama halnya ketika kita bicara tentang metabolisme mikroba. Nah, ketika mikroba itu dia diberikan makanan, ada glukosa misalnya, kemudian ada sukrosa, ada ada polisakarida misalnya, tapi mikroba sulit ya untuk mencerna polisakarida, tapi anggaplah ada glukosa, ada sukrosa, ada polisakarida misalnya. Nah, mana yang akan lebih mudah dicerna dulu? Glukosa. Ya, tapi tergantung dari metabolisme dari mikroba ya. Nah, glukosa ini akan lebih mudah dicerna terlebih dahulu. Kenapa? Karena strukturnya lebih sederhana. Setelah glukosa habis, baru kemudian sukrosa. Setelah itu, baru kemudian yang poli. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang menentukan bagaimana aktivitas dari enzim. Ya, jadi nilai KM yang kecil itu menentukan daya ikat dan afinitas enzim terhadap substrat. Ya, jadi ketika kita ingin melihat
Km dan Vm. Ya, kalau Vm tadi sudah jelas. Nah, kalau misalnya kita melihat nilai Km dari suatu enzim, nah kita ingin bandingkan, ya, misalnya ini ya, enzim yang sama tapi substratnya berbeda. Kita ingin melihat mana yang lebih baik. Maka kita melihat nilai Km-nya, mana yang lebih kecil. Ya, seperti itu. Jadi semoga dapat dipahami ya terkait dengan Km dan Vm. Nah, kemudian tadi ya bahwa sebenarnya reaksi enzim ini kan dia membutuhkan substrat untuk mengubah substrat menjadi produk. Tetapi ada kalanya proses itu tidak dapat terjadi karena ada yang namanya inhibitor. Nah, inhibitor ini ya berperan untuk menginhibisi enzim dalam berikatan dengan substrat. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan inhibitor reversibel. Ya, kalau inhibitor reversibel artinya dia dapat terlepas ya, tapi kalau irreversibel dia terikat kuat. Gitu. Nah, ini ada inhibitor reversibel yang dia mekanismenya bisa kompetitif dan non kompetitif. Nah, kita tahu bahwa reaksi enzim itu kan reaksi enzim substrat kemudian akan membentuk produk. Tetapi kalau misalnya ada inhibitor, maka enzim berikatan dengan inhibitor membentuk kompleks enzim inhibitor. Kita bisa menentukan nilai konstanta inhibisinya. Kita bisa menentukan seberapa kuat sih inhibitor ini dia berikatan dengan substrat. Nah, itu kita cari dengan rumus KI sama dengan konsentrasi reaktan dibagi dengan konsentrasi kompleks enzim inhibitor. Nah, ini untuk menentukan konstanta inhibisi dari suatu inhibitor. Ya. Nah, kita akan bicara yang pertama terkait dengan inhibitor kompetitif. Ya, jadi kalau kompetitif, ya artinya saling berkompetisi untuk mendapatkan suatu hal yang sama. Ya, misalnya ada dua orang anak, ya sama-sama ingin mendapatkan juara satu dalam lomba lari. Targetnya sama, piala. Nah, artinya dia berkompetisi. Sama halnya dengan proses inhibisi pada enzim. Kalau kompetisi artinya targetnya sama, yaitu lokasi pengikatan pada enzim. Nah, kita tahu bahwa reaksi enzim itu adalah memiliki bentuk yang match, ya. Enzim itu adalah gembok, substrat adalah kuncinya. Jadi harus match. Nah, sehingga kalau berkompetisi, maka inhibitor dengan substrat itu memiliki bentuk yang sama, memiliki struktur yang mirip. Ya, sehingga kalau misalnya struktur inhibitor ini mirip dengan substrat, maka dia ada kemungkinan untuk berikatan pada sisi katalitik dari enzim. Nah, ketika terjadi sisi pengikatan yang harusnya dengan substrat tapi berikatan dengan enzim, harusnya dengan substrat tapi berikatan dengan enzim, tapi malah inhibitor berikatan dengan enzim, maka ini disebut dengan inhibitor kompetitif. Ya, jadi inhibitor kompetitif ini terjadi ketika inhibitor ini memiliki struktur yang mirip dengan substrat. Nah, kompetisi ini terjadi ya untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Ya, targetnya sama sisi aktif dari enzim. Nah, efek inhibitor ini dapat dihilangkan dengan penambahan substrat. Ya, artinya bisa dihilangkan dengan penambahan substrat. Artinya ditambahkan substrat yang banyak, maka tidak ada kesempatan dari maka tidak ada kesempatan dari inhibitor untuk berikatan dengan enzim. Ya, karena substratnya banyak. Ya. Sama halnya kalau misalnya tadi saya analogikan dengan dua orang anak. Nah, jadi kalau misalnya satu anak A ini dia hanya sendiri. Kemudian anak B ini ya dia bersama dengan teman-teman yang lain, mensupport dia. Ayo cepat, ayo menang lari gitu kan. Akhirnya dia apa? Karena ada support ya, maka dia tidak bisa mencapai target. Ya. Nah, bisa jadi karena dia merasa lemah gitu. Sama halnya dengan ini. Ya, ketika substratnya banyak, maka akan mendorong si inhibitor untuk tidak berikatan dengan sisi aktif dari si enzim. Ya, karena kalau misalnya dia mau dekat ke sisi aktifnya langsung didorong oleh substratnya. Jadi itu ya. Jadi efek inhibitor kompetitif itu dapat dihilangkan dengan penambahan substrat yang banyak. Lalu bagaimana dengan non kompetitif? Kalau non kompetitif itu tidak berikatan pada sisi aktif dari enzim. Artinya targetnya berbeda. Nah, di enzim itu ada yang disebut dengan substrate binding site, catalytic binding site. Nah, itu menjadi satu yaitu binding site substrat menjadi satu yaitu suatu sisi pengikatan pada substrat ya. Nah, kemudian kalau yang lain ada allosteric site.
Nah, ini ada sisi pengikatan untuk sisi lain pada enzim, ya. Nah, sisi lain pada enzim ini bisa diikat oleh namanya inhibitor, ya. Sehingga di sini ya, jadi ada sisi pengikatan substrat, ada sisi pengikatan untuk inhibitor. Nah, kalau non kompetitif dia tidak berikatan pada sisi substratnya, tapi dia berikatan pada sisi yang lain. Nah, inhibitor ini dia berikatan bisa pada enzim yang free, nah seperti ini, atau kemudian dia berikatan ketika sudah terbentuk kompleks enzim substrat. Nah, jadi ini tergantung mekanisme dari si inhibitor tersebut. Oke, nah ini sedikit penjelasannya bahwa peningkatan kadar substrat itu tidak dapat meniadakan efek inhibitor. Ya, beda dengan kompetitif. Ya, kalau kompetitif kan dengan menambahkan substrat, kesempatan inhibitor itu mengikat enzim kan kecil. Tapi kalau misalnya non kompetitif itu tidak ada efeknya karena targetnya berbeda. Ya, nah inhibitor non kompetitif ini dapat menurunkan harga Vmax, jadi dapat menurunkan kecepatan maksimum dari enzim. Ya, artinya ini juga akan menurunkan ya kecepatan enzim ya, karena ada gangguan yang terjadi. Ya, seperti itu. Karena kita harus tahu dulu efek dari inhibitor ini. Apakah dia kalau ini kan kita bisa lihat ya, dia mengubah ya. Jadi dia mengubah sisi pengikatan pada substrat misalnya. Nah, ketika dia mengubah sisi pengikatan pada substrat, maka bisa jadi substrat tidak dapat menempel. Ya. Atau kemudian ketika sudah terbentuk kompleks enzim substrat, dia baru menempel. Nah, apa yang terjadi? Ya. Nah, sebagai efeknya itu dapat menurunkan harga Vmax. Kecepatan maksimum dari enzim itu mengalami penurunan. Ya. Nah, berikatan dengan enzim pada tempat yang berbeda dengan tempat pengikatan substrat dan strukturnya tidak mirip dengan substrat. Ya, jadi dia berikatan pada sisi lain pada enzim. Nah, kemudian dapat mengikat enzim bebas seperti ini atau kemudian dia mengikat pada kompleks enzim substrat. Nah, untuk mengetahui efeknya, nah biasanya dilakukan beberapa pengujian ya. Apakah inhibitor ini dia akan mengubah sisi aktif dari enzim sehingga enzimnya tidak dapat berikatan dengan substrat, atau kemudian aktivitas dari enzim itu akan mengalami penurunan seperti menurunkan harga Vmax ya. Nah, kalau harga Vmax-nya menurun, maka kecepatan dari enzim untuk menghasilkan produk pun juga akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah plot ya, jadi terjadi pergeseran ya, terjadi pergeseran plot Lineweaver-Burk ya pada yang kompetitif dan non kompetitif. Nah, kalau pada kompetitif dia terjadi pergeseran, di sini bisa kita lihat bahwa nilai Vmax-nya itu tetap sama ya, tetapi nilai Km-nya itu mengalami peningkatan ya. Nah, kita tahu bahwa Km yang baik itu adalah Km yang kecil ya kan, Km kecil artinya afinitas enzim dan substratnya kuat. Tetapi ketika ada inhibitor ya, inhibitor kompetitif, maka ada kemungkinan afinitasnya akan mengalami penurunan karena apa? Diganggu oleh kompetitif ya, sehingga karena KM itu mengalami peningkatan ya, maka terjadi pergeseran ya, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya non kompetitif itu tidak ada karena tidak berikatan pada sisi aktif dari enzim ya, tapi dia berikatan pada sisi lain dari enzim, ada kemungkinan dia dapat menurunkan nilai Vmax ya, jadi ada gangguan yang terjadi ya. Nah, di sini ya nilai Vmax-nya mengalami penurunan ya, tapi karena nilainya 1 per Vmax, maka dia bergeser ke atas ya, seperti itu, karena ini kan dia lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau 1 per Vmax artinya kan dia akan bergeser ke atas ya. Nah, ini terjadi karena Vmax-nya mengalami penurunan. Oke, ya, jadi ini kalau misalnya diminta untuk menggambarkan plot karena pengaruh inhibitor, apakah inhibitor yang kompetitif dan kompetitif. Nah, kalian ingat bahwa kalau kompetitif yaitu bersaing dengan enzim sehingga Km-nya akan mengalami peningkatan ya. Nah, kalau misalnya non kompetitif ya nilai
KM-nya itu tidak berubah ya, karena tidak ada pengaruh afinitas enzim terhadap substrat, tapi ada kemungkinan Vmax-nya, kecepatan enzimnya akan mengalami penurunan. Ya, seperti itu. Oke, nah sebenarnya aplikasi inhibitor itu apa? Nah, jadi salah satu contohnya itu adalah dalam penemuan obat. Nah, ini dicontohkan ya, aplikasi inhibitor itu untuk menginhibisi replikasi dari suatu bakteri. Nah, PABA ini merupakan senyawa yang berperan untuk biosintesis asam folat ya, yang berhubungan dengan replikasi bakteri. Nah, PABA-nya itu interaksi PABA dengan enzim itu dihambat ya, karena adanya sulfonilamid sebagai inhibitor kompetitif. Nah, sulfonilamid ini memiliki bentuk yang sama ya, walaupun gugus fungsinya berbeda, tapi dia memiliki bentuk yang mirip dengan substrat ya, sehingga sulfonilamid ini dia akan berkompetisi mengikat sisi aktif dari si enzim. Nah, akibatnya ya di sini ya si enzim itu harusnya berikatan dengan PABA, tapi dia berikatan dengan sulfonilamid. Nah, sehingga bakterinya tidak dapat tumbuh. Nah, mekanisme ini adalah mekanisme kompetitif. Kenapa? Karena si sulfonilamid ini dia berikatan pada sisi aktif dari si enzim. Nah, ini adalah aplikasi yang pada bidang medis. Ya, jadi mekanisme obatnya itu adalah seperti ini sebagai salah satu contoh. Ya, nah jadi untuk menentukan seberapa kuat sih daya inhibisi sulfonilamid terhadap enzim, kita tentukan dengan namanya konstanta inhibisi. Kalau misal konstanta inhibisinya kecil, maka menunjukkan daya ikat antara inhibitor dengan enzimnya kuat. Nah, ini yang menjadi keinginan ya, karena targetnya itu adalah kita menginhibisi pembentukan bakteri. Ya, sehingga kita harus mendapatkan nilai KI yang kecil. Ya, jadi KI dan KM itu dibacanya dengan cara yang sama. Ya, tapi kalau KI itu adalah untuk kompleks enzim inhibitor, kalau KM itu adalah untuk kompleks enzim substrat. Ya, nah baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ini dapat dipahami ya, karena walaupun kalian tidak tidak langsung misalnya menentukan KM dan VM, tapi setidaknya kalian tahu bahwa aplikasi dari reaksi enzimatis ya ini akan diperlukan dalam bidang medis nantinya. Bagaimana reaksi obat ya terhadap suatu penyakit ya, seperti itu. Nah, terima kasih ya, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.